Cinta adalah suatu misteri. Tidak ada yang tahu kenapa, bagaimana, dan mengapa cinta itu terjadi. Akan tetapi ada pepatah yang mengatakan kalau cinta itu buta. Seperti film anime yang akan kita bahas saat ini. Koto no Ha no Niwa atau The Garden of Words, yang dalam bahasa Indonesia kalau diartikan menjadi Taman Kata. Anime yang rilis tahun 2013 ini mendapat rating 7,99 versi My Anime List. Dengan durasi 45 menit, Anda akan disuguhi dengan drama percintaan yang cukup kental. Sebelum lanjut ke ceritanya, tekan tombol subscribe dan tombol like-nya terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk share dan komen, karena kritik dan saran dari teman-teman sangat berguna untuk mengembangkan channel ini untuk lebih baik lagi. Koto no Ha no Niwa atau The Garden of Words menceritakan tentang kisah seorang pria SMA bernama Takao Akizuki dengan seorang wanita bernama Yukari Yukino yang usianya jauh lebih tua dari Takao. Cerita dimulai pada awal musim hujan di bulan Juni. Pertemuan mereka berdua berawal ketika Takao memilih untuk membolos di kelas pertamanya untuk menyelesaikan sketsa sepatu di sebuah taman kota. Sesampainya di taman itu, ia kemudian bertemu dengan seorang wanita yang sedang duduk sambil menikmati sekaleng bir dan coklat di sebuah gazebo taman. Ya, dia adalah Yukari Yukino, seorang wanita yang sedang membolos kerja. Pertemuan pertama Takao dan Yukino tak berlangsung lama dan tanpa perkenalan ketika Yukino memilih untuk pergi saat dia melihat seragam sekolah yang dikenakan oleh Takao. Saat akan pergi, Yukino mengucapkan sebuah penggalan puisi yang membuat Takao bingung apa maksud dari perkataan Yukino itu. Bahkan sampai-sampai di sekolah dia hanya memikirkan akan hal itu. Takao pun sudah pulang dari sekolah. Takao tinggal di rumahnya berdua bersama dengan kakaknya setelah ibunya memilih untuk pergi dan tinggal bersama pacarnya. Ketika selesai makan malam, saat Takao sedang mengerjakan desain sepatunya, dia menanyakan apa makna dari penggalan puisi yang disampaikan Yukino padanya hari itu kepada kakaknya. Akan tetapi kakak Takao sendiri tidak mengerti apa maksudnya. Hari berikutnya hujan turun lagi dan seperti sebelumnya Takao memilih untuk membolos pada kelas pertamanya untuk mengerjakan sketsa sepatunya di taman. Takao kembali bertemu dengan Yukina yang sudah datang lebih dulu darinya dan mengucapkan selamat datang kepada Takao. Saat sedang mengerjakan sketsa sepatunya, Takao memperhatikan kaki Yukino untuk dijadikan contoh. Takao terkejut ketika Yukino tiba-tiba bertanya kenapa dia bolos sekolah. Tanpa menjawab pertanyaan Yukino, Takao malah bertanya balik kenapa Yukino bolos bekerja dan memilih bersantai sambil menikmati bir dan coklat yang menurut Takao itu tidak baik. Yukino yang hanya tersenyum menawarkan Takao coklat untuk menemani perbincangan mereka. Tak lama kemudian Takao berpamitan kepada Yukino untuk kembali ke sekolahnya dan mengatakan kalau dia hanya bolos ketika hujan di pagi hari. Yukino pun mengatakan kalau mungkin mereka akan bertemu lagi ketika hujan. Saat bangun dari tidurnya, Takao berharap agar hujan turun setiap pagi. Dan tentu saja hujan pun turun setiap harinya. Takao dan Yukino jadi sering bertemu dan ngobrol bersama di taman dan gazebo yang sama. Sampai-sampai Takao dipanggil untuk menghadap ke ruang guru saking seringnya dia datang telat. Takao bercita-cita untuk menjadi pembuat sepatu profesional. Oleh karenanya dia bekerja pada sebuah restoran untuk memenuhi biaya hidup dan membeli bahan untuk membuat sepatu. Mengetahui hal itu, Yukino memberikan Takao sebuah buku yang berisi tentang cara membuat sepatu. Takao sangat berterima kasih atas hal itu. Takao sedang merencanakan untuk membuat sepasang sepatu wanita. Akan tetapi dia tidak tahu sepatu seperti apa yang akan dia buat dan untuk siapa sepatu itu nantinya. Takao pun meminta Yukino untuk menjadi model percontohan untuk sepatunya itu.
Dengan sukarela Yukino mengiyakan permintaan dari Takao. Seiring dengan kedekatan mereka yang sudah menjadi semakin akrab, kini Takao mulai terpesona terhadap Yukino. Yukino pun merasakan hal yang sama ketika suatu hari hujan tidak turun lagi. Dia merasa senang karena Takao tidak lagi membolos. Akan tetapi di sisi lain dia merasa kesepian karena tidak ada yang menemaninya seperti sebelumnya. Hari-hari tanpa hujan pun berlanjut. Bagi Takao sendiri tidak ada alasan baginya untuk pergi ke taman tempat dia dan Yukino sering bertemu. Liburan musim panas pun tiba. Takao hanya menghabiskan waktunya untuk bekerja demi kebutuhan dan masa depannya. Karena kini Takao hanya tinggal sendirian setelah kakaknya memutuskan untuk tinggal bersama dengan pacarnya. Kini Takao mulai merindukan Yukino setelah mereka tidak bertemu untuk waktu yang cukup lama. Dia pun memutuskan membuat sepatu untuk Yukino yang akan diberikannya ketika mereka bertemu nanti. Di sisi lain, Yukino sedang mempersiapkan pengunduran dirinya dari tempatnya bekerja. Liburan musim panas pun berakhir dan Takao kembali bersekolah dan menjalani aktivitas seperti biasa. Hingga pada suatu hari tanpa sengaja Takao berpapasan dengan Yukina di lorong sekolahnya. Hingga salah satu teman dari Takao menghampiri Yukino, yang ternyata Yukino adalah salah satu guru di sekolah tersebut. Yukino kembali ke sekolah untuk mengajar karena ini adalah hari terakhirnya untuk mengajar di sekolah tersebut. Takao hanya bengong mengetahui kalau sebenarnya Yukino adalah salah satu guru di tempatnya sekolah. Yukino sebenarnya adalah guru yang baik dan disenangi banyak murid. Akan tetapi dia sering mendapat gosip dari beberapa siswi kalau dirinya sering menggoda para siswa di sekolahnya. Hal itulah yang menyebabkan Yukino sering membolos kerja dan takut untuk kembali ke sekolah tempatnya mengajar. Takao yang baru tahu hal itu langsung mencari para siswa yang membuat dan menyebarkan gosip tentang Yukino. Ternyata pembuat gosip itu adalah sekumpulan siswa kelas 3. Takao yang sudah mengetahui pelakunya langsung menghampiri para siswa itu. Dia menampar salah satu siswi yang mengatakan hal yang tidak sopan mengenai Yukino. Tidak terima akan hal yang dilakukan Takao pada salah satu temannya, siswa yang memiliki badan lebih besar dari Takao langsung menghajarnya, yang menyebabkan Takao menjadi babak belur. Keesokan harinya Takao pergi ke taman kota tempat dia sering bertemu dengan Yukino. Dia berdoa akan turunnya hujan pada hari itu. Sesampainya di taman, Takao tidak menemukan Yukino di gazebo tempat mereka sering mengobrol. Ternyata Yukino berada di salah satu sisi tepi danau di taman itu. Dengan wajah penuh luka, Takao menghampiri Yukino. Yukino terkejut melihat wajah Takao yang duka. Belum sempat Yukino mengatakan sepatah kata pun, Takao langsung mengungkapkan balasan dari puisi yang sebelumnya Yukino ungkapkan ketika mereka pertama kali bertemu. Yukino pun hanya tersenyum mendengarkan perkataan Takao. Tiba-tiba suara petir pun menggelegar, diikuti dengan turunnya hujan. Mereka pun berlari menuju gazebo untuk berteduh dari derasnya hujan. Akan tetapi mereka basah kuyup karena derasnya hujan pagi itu. Setelah hujan berhenti, Yukino mengajak Takao ke apartemennya untuk mengeringkan baju Takao yang sudah basah terkena hujan. Sembari menunggu Yukino mengeringkan bajunya, Takao menyiapkan makanan untuk mereka berdua. Waktu pun berlalu dan kini hari sudah mulai sore dan hujan pun kembali turun. Takao memperhatikan Yukino yang sedang membuat teh dan mengatakan kalau dia telah jatuh cinta kepada Yukino. Yukino kaget mendengar perkataan dari Takao. Dengan pipi memerah, Yukino memalingkan pandangannya dari Takao dan mengatakan kalau dia hanyalah gurunya. Yukino sebenarnya memiliki perasaan yang sama kepada Takao.
Akan tetapi Yukino sungkan untuk mengatakannya dengan jujur karena perbedaan usia mereka. Setelah Takao pergi, Yukino menangis karena telah berbohong dan menyakiti hati Takao. Yukino yang menyesali jawabannya langsung berlari untuk mengejar Takao, sampai-sampai ia terjatuh di tangga apartemennya. Akhirnya Yukino menemukan Takao yang sedang termenung di tangga apartemen. Saat Takao berbalik badan, dia menyuruh Yukino untuk melupakan apa yang ia katakan sebelumnya. Takao marah dan kesal kenapa dia bisa dipertemukan dengan Yukino dan mengapa Yukino harus menyembunyikan identitasnya selama ini. Yukino yang mendengar hal itu mulai meneteskan air mata. Dia pun langsung berlari memeluk Takao dan mengatakan alasan kenapa dia tidak masuk sekolah. Hari-hari pun telah berlalu. Takao menjalani aktivitas seperti biasa. Sementara itu, Yukino telah kembali ke kampung halamannya dan mengajar di salah satu sekolah di sana. Musim salju pun telah tiba. Kini Takao sering mengunjungi taman tempat dia dan Yukino sering bertemu dan mengobrol bersama. Dan berjanji suatu hari nanti akan menemui Yukino ketika dia telah menjadi seorang pembuat sepatu profesional. Dan film pun berakhir. Itulah tadi cerita dari film anime Kotonoha no Niwa. Silakan tulis tanggapan teman-teman di kolom komentar. Dan sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya.